في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في قرآن عظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah lah, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar di hari Jumat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang sampai detik ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kita dari rumah-rumah kita menuju tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini, yaitu masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memamurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka yang menggerakkan diri kita berjalan menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid Allah, itu adalah iman yang Allah berikan kepada kita. Tentu banyak orang yang mungkin secara fisik kekuatannya agak lemah, tetapi dorongan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itulah yang mendorongnya untuk senantiasa menjaga ketaatannya semata-mata untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Nabi yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Nabi yang rela mengorbankan hartanya, dirinya, keluarganya, tetesan darah, keringat untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga agama ini datang di tengah-tengah kita, bukan dibawa dengan angin, tetapi dibawa dengan perjuangan, dibawa dengan pengorbanan. Maka sungguh kita semua tentu berbahagia merasakan nikmatnya Islam, sehingga di waktu kita menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 5 waktu dalam sehari, tentu kita tidak merasakan ada ancaman atau ada yang menghalangi. Tentu ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, sehingga kita semua bisa merasakan bagaimana kita bisa bersama melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Tentu ini semuanya dengan kerjasama antara batiniah kita, antara jasmani kita dan rohani kita, saling turut mendorong agar supaya kedua hamba Allah
yang dititipkan kepada kita, baik dari jasad maupun ruh yang Allah tiupkan kepada kita semuanya, sehingga kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di permukaan bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali Allah, fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Maka ini adalah salah satu motivasi bagi kita semuanya di Jumat yang penuh berkah ini, memberikan kita gambaran yang sangat luar biasa. Di waktu-waktu yang lain, di waktu-waktu solat yang lain, yang mana Jumat kali ini memberikan kita semangat, spirit pengorbanan yang sangat luar biasa. Bagaimana umat Islam berbondong-bondong menuju masjid Allah, begitupun dengan solat subuh, begitupun solat zuhur, begitupun dengan solat asar, maghrib dan isya. Marilah kita mencontohi solat Jumat ini agar tidak ada sekat di antara umat-umat, tidak ada sekat di antara kita sebagai orang-orang yang beriman di hadapan Allah, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari langit dan keberkahan di bumi. Maka siapakah orang yang senantiasa ingin diberikan keberkahan baik di langit maupun di bumi, maka sungguh mereka berkasih sayang, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melaksanakan solat secara berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Maka tempat ini, kampung ini akan menjadi berkah, akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Orang tidak akan pernah bosan untuk berbuat baik, saling tolong menolong. Itu adalah tanda bukti keberkahan daripada manusia yang hidup di sekeliling masjid ini. Di waktu dia disebuhkan ataupun ditawarkan kebaikan apapun itu, maka dia akan bersegera, karena tentu semua ini akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kita mengerjakan kebaikan, maka kembali kepada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Maka di waktu kita melakukan keburukan, maka tentu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Walau secara zahir kita menyakiti orang lain, mungkin secara zahir kita membuat orang resah, tapi ketahuilah bahwa secara hakikat adalah semua itu kembali kepada pribadi kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah Al-Qur'an, yang mana Al-Quran ini telah diwahyukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi yang mana diwahyukan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Di waktu ada perkara yang mungkin dia tidak bisa selesaikan, dia akan kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Dia akan terus membaca Al-Quran. Maka sungguh istimewanya Al-Quran bagi kita adalah menambah keberkahan, cahaya-cahaya. Mungkin hari ini kita merasa sudah tua, saya tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Wallahi tidak ada kata alasan untuk tidak membaca Al-Quran, karena sungguh petunjuk kita di dunia dan di akhirat adalah Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi kita. Dan syukur alhamdulillah, di masjid ini diadakan tahsin, diadakan perbaikan bacaan. Kapan lagi hadirin besok di waktu kita menghadap di hadapan Allah mengatakan, kenapa dahulu saya tidak belajar mengaji, mengapa dahulu saya mengabaikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hiasan di rumah, sementara hari ini aku berhadapan dengan Allah. Maka sungguh malu kita hadirin. Apabila berhadapan dengan Allah, kita tidak bisa mengatakan kata apa-apa selain penyesalan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu Allah masih memberikan kita kesempatan, marilah kita, kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhir zaman ini banyak orang tinggalkan, rela membaca yang lain selain daripada Al-Quran. Sementara Al-Quran hurufnya, satu huruf kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kita tuntaskan satu ayat, satu halaman,
satu lembar, 5 lembar sampai juz per juz, sehingga ini akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Andai kata kita diberikan kelemahan, maka sungguh ayat-ayat Al-Quran akan menjadi super power dalam kehidupan kita, dan pasti kita akan merasakan efek kebaikan dari Al-Quran. Contoh, kita melihat bagaimana keberkahan Mekah dan Madinah, yang mana tempat yang diturunkannya Al-Quran 5 waktu sampai 24 jam, hadirin yang dirahmati Allah, semua hidup dengan amalan yang luar biasa, sehingga orang berbondong-bondong di sana untuk menjalankan seluruh kebaikan. Maka orang di sana tidak mau ditolak kebaikannya, maka semua orang berbondong-bondong untuk mengeluarkan kebaikannya. Maka sungguh hadirin, semua pelajaran ini akan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus menjaga Al-Quran. Dimanapun Al-Quran dihafalkan, dimanapun Al-Quran dibacakan, maka sungguh marilah kita sebagai orang-orang yang membela Al-Quran, yang terus membaca Al-Quran, yang terus memberikan masukan motivasi bagi para penghafal Al-Quran, sehingga lorong-lorong kita akan bercahaya, rumah-rumah kita akan bercahaya. InsyaAllah, semoga kita semuanya tetap menjaga Al-Quran dan kita membacanya. Wa aqimis shalah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Allah perintahkan kita untuk terus mendirikan solat. Mendirikan solat. Mengapa solat ini hadirin menjadi tujuan utama kita? Karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kalaulah ada orang kita lihat yang mana di waktu dia lahir dan dia meninggal, maka sungguh dia tidak mengesahkan dan tidak mau menepati janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu dia tidak bisa mengemban kalimat syahadat, di waktu dia tidak bisa mengemban kalimat tauhid di permukaan bumi ini, maka tentu nyawanya hanya sebatas itu saja. Tetapi di waktu Allah memberikan kita kesempatan di dalam rahim, di waktu kita keluar, maka tentu semua itu kita persaksikan, sehingga kalimat syahadat itu bagaimana kita biasakan untuk terus mendirikan solat. Karena di dalam solat kalimat syahadat terus kita baca. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah selanjutnya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah sanak keluarga kita untuk mendirikan solat. Bagi istri kita yang belum melaksanakan solat, perintahkan, ajak mereka untuk solat. Bagi anak-anak kita belum solat, ajak mereka. Solat lebih utama dari segalanya. Walau segalanya mereka kehilangan, tapi mereka tidak kehilangan solat, maka itulah kesuksesan yang sangat luar biasa. Kesuksesan yang tidak ada di atasnya adalah orang-orang yang terus menjaga solatnya sejak dia balik sampai dia meninggal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wastabir 'alaiha. Wahai anakku, dirikanlah salat dan cegahlah kemungkaran, berlakulah kebaikan, dan di waktu Allah mendatangkan musibah kepadamu, wastabir 'alaiha, maka bersabarlah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik juga kepada kita semuanya di hari kemudian nantinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, thumma istaqamu, dan dia istiqamah terhadap kebaikan, solat 5 waktunya dia jaga, sedekahnya dia jaga, kebaikannya sama tetangganya, sama keluarganya, sama anak-anaknya, maka kata malaikat di akhir hayatnya, la takhafu wa la tahzan, la tahzanu wa la takhaf, jangan bersedih, jangan takut, kata malaikat di akhir hayatnya. Maka malaikat mengatakan,
bahwa wa abshiru bil jannah, maka berita gembira datang kepadanya, diberitakan kepada hamba yang akan dicabut nyawanya. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu, yang dahulu engkau berjuang untuk membela agama Allah di permukaan bumi ini, yang dahulu engkau tidak pernah berhenti untuk membaca Al-Quran, yang dahulu engkau menginfakkan sebagian daripada hartamu karena Allah, yang dahulu engkau berbuat baik sama keluarga, sanak tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, inilah surga yang Allah janjikan, yang Allah akan berikan kepadamu. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersyukur dan taat beribadah di hadapan Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayuhal hadirun, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan ibadah kita untuk terus berjamaah di masjid, tempat yang mana Allah cintai, sebelum ajal menjemput kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ghfir wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma habbibil iman wa zayyin fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن ربيع في قلوبنا ونور صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كم الصلاة.